Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Maldini NIM 19059088, yang kedua yaitu Putri Diana, dan yang ketiga yaitu Tinawati Simamora akan menjelaskan video mengenai obligasi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tinawati Simamora dengan NIM 19059050. Saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi merupakan suatu istilah dalam lapangan pasar modal yang berarti sebuah surat pernyataan adanya utang dari penerbit obligasi kepada pihak yang memegang obligasi. Kelebihan dan kelemahan sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang pertama itu kelebihan. Keuntungan yang didapat nantinya dapat berupa dua jenis kupon, yaitu kupon tetap dan kupon mengambang. Meskipun terdapat beberapa jenis obligasi yang mempunyai zero coupon, keuntungan yang didapat diperoleh atas adanya selisih dari harga obligasi yang telah diperdagangkan terlebih dahulu. Investasi yang aman karena terdapat jaminan dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Kupon dalam obligasi nilainya lebih besar dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga deposito. Terdapat fleksibilitas apabila akan diperdagangkan di pasar sekunder. Dapat dijadikan sebagai agunan dan jaminan. Kekurangan: penerbit obligasi mempunyai resiko gagal bayar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Obligasi sangat rentan atas perubahan suku bunga, kondisi politik, dan iklim ekonomi. Menjual obligasi yang belum jatuh tempo pada pasar sekunder malah akan menimbulkan berbagai kerugian dan efek negatif bagi sang investor karena harga jualnya akan sangat jauh lebih rendah dari harga belinya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya Putri Diana dengan NIM 19059034. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perhitungan biaya modal obligasi. Yang pertama, perhitungan current yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Current yield sama dengan bunga tahunan dibagi harga obligasi. Contoh, jika obligasi PT XYZ memberikan kupon kepada pemegangnya sebesar 17% per tahun, sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98% untuk nilai nominal 1 miliar. Current yield sama dengan 170 juta dibagi 980 juta atau 17% dibagi 98% sama dengan 17,34. Yang kedua, perhitungan yield to maturity atau YTM. Merupakan tingkat pengambilan atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Formula YTM yang seringkali digunakan oleh para pelaku adalah YTM approximation atau pendekatan nilai YTM. Rumus YTM approximation adalah C dikurang M kurang P dibagi N dibagi N tambah 2 bagi 2 kali 100%. C sama dengan kupon, N sama dengan periode yang tersisa, M sama dengan market value, P sama dengan harga pembelian. Contohnya adalah obligasi XYZ dibeli pada 5 September 2003 dengan harga 94,25%. Memiliki kupon sebesar 16%, dibayar setiap 3 bulan sekali dan jatuh tempo pada 12 Juli 2007. Yang ditanya, berapakah besar YTM approximationnya? Dapat diketahui C-nya sama dengan 16%, N sama dengan 3 tahun 10 bulan 7 hari atau sama dengan 3,853 tahun. R sama dengan 94,25%, P sama dengan 100%, maka YTM
appropriation-nya sama dengan 16 ditambah 100 dikurang buka kurung 94,25 dibagi 3,853 tutup kurung dibagi 100 ditambah 94 dibagi 25 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 18,01%. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu Maldini NIM 1905-9088, yaitu mengenai contoh obligasi dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu obligasi berdasarkan penerbit, yaitu yang pertama yaitu corporate bonds atau obligasi korporasi. Jenis obligasi korporasi merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, baik perusahaan swasta maupun milik pemerintah BUMN. Contohnya yaitu perusahaan swasta PT Astra Honda Motor menerbitkan surat utang obligasi senilai 500 miliar. Surat tersebut keluar pada tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap dalam jangka 3 tahun. Yang kedua yaitu obligasi pemerintah. Jenis investasi obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah. Pertama kalinya di Indonesia menerbitkan surat obligasi pada tahun 2006. Dalam pembagian lebih lanjut, obligasi pemerintah terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut, yaitu obligasi rekap, surat utang negara atau SUN, obligasi retail Indonesia, surat berharga syariah negara atau obligasi syariah obligasi. Yang ketiga yaitu municipal bonds atau obligasi daerah. Contohnya yaitu pemerintah daerah memberikan surat obligasi bagi perusahaan pemborong bangunan daerah tersebut. Yang kedua yaitu obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Yang pertama yaitu zero coupon bonds. Obligasi yang satu ini pembayaran bunganya dilakukan sekaligus, yaitu pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu coupon bonds. Obligasi ini pembayarannya dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan dari penerbit. Yang ketiga yaitu fixed coupon bonds. Obligasi ini sesuai dengan tingkat kupon bunga yang sudah ditetapkan sebelum memasuki masa penawaran pada pasar perdana dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Yang keempat yaitu floating coupon bonds. Yang terakhir, floating coupon bonds ini yaitu jenis obligasi yang tingkat bunganya ditentukan sebelum jangka waktu tertentu atau mengacu pada beberapa ketentuan, seperti contohnya ATD atau Average Term Deposit. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok 3. Maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.